Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semuanya sehat semua. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hidup bersama orang yang berbeda iman. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Ya, baik. Kita akan membahas yang pertama tentang hidup bersama. Hidup bersama itu adalah hidup yang dimana kita sama teman kita, lingkungan kita, keluarga kita, maupun masyarakat sekitar kita di dalamnya sama-sama hidup secara bersama. Hidup bersama itu juga kita memiliki hidup yang berbeda-beda. Seperti kita memiliki juga apa itu? Ya betul, agama kita masing-masing. Kita meskipun agama kita sekarang yang kita anut dan kita percayai, yang kita imani adalah iman yang berbeda terhadap orang lain juga, tapi kita sama-sama juga memiliki tujuan dan yang dimana kita akan mencapai yang namanya apa? Ya betul, itu adalah namanya kesepakatan bersama, solidaritas, juga kepentingan bersama, hidup dalam damai, hidup dalam kasih, dan tidak ada pertentangan maupun konflik maupun permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu agama. Agama ini juga yaitu salah satu berkaitan juga dengan apa? Ya betul, iman dan kepercayaan. Kita masing-masing agama memiliki iman dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah satu, yang pertama, meskipun kita berbeda agama, kita tidak boleh adanya namanya perselisihan maupun konflik, pertentangan, kesenjangan sosial, perbedaan, diskriminasi agama, maupun hal yang sebagainya. Yang kedua, yang hal perlu kita perhatikan adalah meskipun kita berbeda agama, kita itu harus yang namanya adalah apa? Ya betul, kita harus memiliki kasih. Kasih ini bisa saja berbentuk bermacam hal, yaitu yang pertama, kasih untuk sesama, kasih untuk keluarga, kasih untuk teman, kasih untuk masyarakat kita juga, kasih juga terhadap gereja kita. Jadi semuanya itu harus kita lakukan, harus kita demonstrasikan, harus kita juga praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah tentang damai. Damai, hidup sejahtera, ini merupakan salah satu tindakan yang harus kita jalani, harus kita patuhi, harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Itu merupakan hal yang akan kita pelajari saat ini. Jika kita memiliki perselisihan, maka kita juga pasti tidak akan memiliki namanya apa? Iya, damai. Damai, hidup rukun, sejahtera juga, pasti kita tidak akan memilikinya. Jadi kita harus tidak boleh memiliki perselisihan, tidak boleh memiliki yang namanya konflik, dan tidak boleh adanya namanya yaitu nama perdebatan yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi dalam Alkitab
kita akan belajar, yaitu kita ambil kitab kita. Apakah semuanya sudah membawa kitabnya? Ya, baik. Mari kita membaca dan membuka kitab kita. Diambil dalam kitab Mazmur 133. Kita baca secara responsoria. Ayo, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik. Di dalam kitab Mazmur 133, baik, saya akan menjelaskannya. Mari kita menyimak dan mendengarkan dan memperhatikan dengan secara seksama. Di dalam Mazmur 133, kita akan memiliki baik dan indahnya apabila kita akan memiliki hidup rukun. Jadi, di dalam kitab ini ditekankan yang dimana jika kita memiliki permasalahan, baik dari lingkungan sekitar kita, baik dari masalah pribadi kita, baik dari masalah keluarga kita juga, jika itu membuat kita tidak rukun, jadi kita harus menjauhinya, jadi kita harus memeranginya, jadi kita harus melawannya. Dengan tegas kita harus katakan, aku harus bisa hidup rukun. Apa? Iya, aku harus bisa hidup rukun. Ya, baik. Selanjutnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa hidup damai, hidup rukun, hidup sejahtera, tidak ada pertentangan, tidak ada konflik, baik dalam lingkungan kita sekitar. Kita akan memperoleh namanya berkat. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita akan diberkati oleh Tuhan dan hidup selama-lamanya di dalam firman Tuhan. Kesimpulannya, hidup yang berbeda itu adalah merupakan anugerah, berkat, mujizat dari Tuhan yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak boleh menyesali apapun keadaan kita sekarang, apapun permasalahan kita sekarang. Kita harus tetap bersyukur. Kita tidak boleh pantang menyerah, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus selalu memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya menutup, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Baik, saya persilakan untuk bangkit berdiri semuanya. Ya, sudah. Mari kita menyanyikannya dengan tepuk tangan. 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada hari ini Tuhan. Kami Tuhan Yesus berkumpul Tuhan, sudah selesai Tuhan, ikuti kita pembacaan kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus berkenan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kamu juga memiliki dosa kami Tuhan, Engkau menghapuskan itu, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekianlah untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Shalom, dadah.